Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngobrol santai bareng keluarga dalam perspektif tasawuf, metodologi agama, perspektif tasawuf eksakta. Kata kunci. Kali ini kita akan membahas tentang kesadaran. Bagaimana kesadaran dalam perspektif tasawuf, metodologi agama dalam perspektif tasawuf. Kemarin sudah sampai di mana ya kesadaran itu? Kesadaran yang 42. Lalu akan menuju kesadaran roh. Ya, kesadaran roh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Billahi anta maksudi waridhoka matubi. Baik, jadi hakikat manusia atau inti manusia pada dasarnya adalah kesadaran. Ya, tidak bisa dikategorikan, disebut, didudukkan, distatuskan manusia kalau tidak berkesadaran. Untuk yang berperadaban loh ya. Artinya ditinjau dari peradaban. Bukan sekedar ditinjau dari antropologi atau jenis-jenis makhluk. Dari secara peradaban, inti atau hakikat manusia itu justru pada kesadaran. Kesadaran ini kemarin kita sudah petakan sebaringkas kesadaran akal, rasa, dan ruh yang itu terkonfirmasi dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, manusia cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa. Nah, kesadaran ini sebenarnya seimbang atau setara dengan mana sadrun. Sadrun atau sadrun, sadr ya. Nah, bahasa kita baca sadar, sadar. Sadrun. Nah, kalau orang Jawa bacanya sadrun, kalau orang Jawa, kalau orang Arab ya nggak bisa, karena nggak ada o. Vaksin maupun shot, cuma tinggal bentuk bibirnya yang berbeda. Namanya sadrun, sadar ya. Jadi kosa asal akar katanya sama. Akar katanya sama. Lihat dari secara vokal itu sama. Kosa asal hurufnya sama, sadrun ya. Kesadaran bahkan kita lebih baik pada kesadaran segi luas. Karena kalau sadar saja itu masih terbatas sekali, hanya terbatas sadar itu orang bangun tidur juga sadar, orang terjaga juga sadar gitu. Jadi karena ini mengandung wawasan alam pikiran sekaligus ya nyambung lah. Gampangnya kemarin kita katakan sadar itu, kesadaran itu memakrifati yang dilakukan atau melakukan yang dimakrifati. Nanti ada ketersambungan, keterhubungan ya antara yang dilakukan dengan yang dimakrifati. Sekaligus ada ketersambungan dengan lingkungan atau habitat tempat melakukan itu. Jadi kalau nggak ada ketersambungan dengan lingkungan itu ya tidak serta-merta dikatakan sadar, karena nanti kategorinya bisa jadi pikun atau adalil umur kalau istilah Qur'annya ya. Bagaikan ada perumpamaan belum tega saya sebutkan sekarang itu perumpamaannya. Nah, dilihat dari sini kita punya kelebihan dibanding bangsa-bangsa yang lain karena asal kata akar kata sadrun, sadar, sana sadrun, sini sadar, akar katanya sama. Hanya kita yang sebenarnya itu adalah maknanya persis ya. Maknanya persis itu adalah kesadaran. Namun sayangnya di kamus kita diartikan menjadi dada.
Ini alam nasroh laka sodrok, seolah dada yang dilapangkan, karena waktu itu ada kisah juga Rasulullah umur 8 tahun dibelah dadanya. Nah, itu yang agak bikin uh, uh, pusing di situ, yang agak diruwet di situ. Kalau nggak mau disebut yang apa menyesatkan ya, tapi ruwetnya di situ. Yang dimaksud ada kesadaran, dan intinya kesadaran. Inti manusia itu pada kesadaran pada utamanya, bukan pada dadanya ini. Toh dada kalau dipaksakan dibandingkan dada juga nggak ada tuh perubahan lebarnya ini, nggak ada, tetap dada segini aja. Oleh karena itu lebih dekat kita artikan ya sodrun kita artikan adalah sadar atau kesadaran. Itu untuk ulang-ulang supaya kita punya kebanggaan. Kebanggaan artinya sekaligus kesyukuran. Karena ternyata hanya orang Nusantara ini yang mampu menampung makna Quran secara paripurna. Ya, dilihat dari kosakatanya, asal katanya dan makna. Jadi makna dan kata itu sama aslinya dengan yang dulu ya. Dengan dulu zaman Rasulullah. Kalau sekarang menjadi berbeda. Nah, kita kembali pada kesadaran tadi. Nah, sebenarnya sudah kita petakan kesadaran inti adalah ini manusia pada kesadaran ada 3 di ringkasnya ya, 3 kategori dimensi, karena di dalamnya itu masih ada dalam sekali akal, rasa, dan ruh ya, akal, rasa, dan ruh, akal, rasa, dan ruh. Kalau rasa itu letaknya di kolbu ya, rasa kolbu. Akal bisa mempengaruhi rasa tapi tidak bisa mewarnai, nggak bisa mengendalikan. Tapi rasa bisa mempengaruhi akal ya, dan sebaliknya. Enggak juga ruh. Nah, kenapa kita angkat itu ada kesadaran roh? Justru kesadaran roh itu yang menjadi mainstreamnya, menjadi arus utamanya, dan itu perlu juga di treatment, diperlakukan, perlu di apa namanya, perlu di treatment ya, karena sebenarnya kalau ada pertanyaan di alam kubur, yang kata para guru-guru agama itu, man robuka, siapa Tuhanmu? Sebenarnya jawabnya di sini. Siapa Tuhanmu? Di dunia ini ketemu nggak kesadaran akan Tuhannya? Rohnya itu ketemu nggak? Kalau pikiran atau akal bisa juga ketemu Tuhannya. Kemudian rasa bisa juga ketemu Tuhannya. Minimal yang dipertuhankan itu ketemu, walaupun tidak serta-merta disebut sebagai Tuhan. Tapi niscayalah itulah yang dipertuhankan atau dituhankan atau didudukkan sebagai Tuhan, walaupun tidak dinamai Tuhan. Tapi intinya kalau dia menyedot, menghisap seluruh potensi hidupnya, itu tandanya dia adalah sedang bertuhan. Salah satu contoh kemarin kita sebut ulang-ulang adalah hobi, salah satu itu sebenarnya sedang bertuhan. Ketika kita punya hobi, itu adalah apa yang kita hobinya itu akhirnya adalah pada Tuhan kecil, Tuhan dohir, Tuhan relatif ya, Tuhan relatif. Nah, demikian juga itu kan ada kesadarannya, ada ketuhannya, ada akal ada Tuhannya, rasa ada Tuhannya, demikian juga ruh juga harus ketemu Tuhannya. Pertanyaan itu dijawab di sini untuk nanti dibawa setelah roh itu kembali kepada asalnya, yaitu berpisah dengan akal dan rasa. Ya, akal rasa itu wilayah dunia, wilayah jasmania. Nah, jadi jawabannya ada sekarang. Yang diminta menjawab itu pertanyaan dulu ketika kita mau lahir, walaupun itu tidak seperti siapa Tuhanmu, tapi Tuhan waktu mengingatkan, ingat ya, aku ini Tuhanmu, gitu kan. Dalam surat Al-A'raf 172 ya. Wa'asyhadahum wala anfusihim alastu birabbikum, bertanya, bukankah aku itu Tuhanmu? Itu kan sama dengan pertanyaan itu. Siapa Tuhanmu itu ya? Itu berarti sudah dikasihkan seperti itu. Jadi pertanyaan tertutup, tapi jadikan pertanyaan terbuka. Nah, ini membuat pusing juga. Asalnya juga dari mana kita nggak tahu.
pertanyaan aslinya itu, aku ini Tuhanmu ya, bukan aku ini Tuhan, ini tertutup, jadi sudah spesifik. Kok jadi pertanyaannya, siapa Tuhanmu? Seolah jadi banyak sekali, padahal itu lebih spesifik. Nah, jawabnya adalah sekarang, roh itu harus dihantarkan kesadarannya untuk menemukan Tuhannya. Karena sebuah keniscayaan, walaupun itu relatif, akal sudah juga bertuhan, rasa juga bertuhan, walaupun tidak disebutkan sebagai bertuhan. Tapi praksisnya itu dia sedang bertuhan. Buktinya mengerahkan, menumpahkan seluruh dayanya untuk yang dituhani itu ya. Itu hobi, kesenangan, kebanggaan, pemujaan, itu hakikatnya sedang bertuhan, Tuhan-Tuhan baru. Akalmu merasa hebat, itu bertuhan dengan kehebatannya itu. Nah, mempertuhankan di ruang relatif terhadap Tuhan relatif ini yang tidak serta-merta disadari juga ya. Padahal nanti untuk mempertemukan Tuhan yang roh juga lewat Tuhan yang jasmani ini, yang relatif ini, yang ada di jasmani ini, untuk bisa ketemu Tuhannya roh. Harus lewat itu. Dari itu kesadaran bertuhan ini juga perlu dibangkitkan lagi, disadarkan lagi ya. Maka kita wilayah sekarang pada kesadaran roh. Apa pentingnya? Karena roh harus menemukan Tuhannya selagi di dunia. Tuhannya roh tentu juga roh juga, karena roh ini adalah sifatnya non fisik atau metafisika ya, atau metafisika. Nah, itu yang mesti kita ulang-ulang kesadarannya ya. Kenapa juga sebagaimana akal dan rasa itu juga ada proses pencerdasan, ada proses kebangkitan ya, bukan sekedar kecerdasan, ada kebangkitan. Kalau di akal ada kebangkitan dari SD, SMP kebangkitan toh, SMP ke SMA kebangkitan toh, SMA ke S1, kebangkitan. Terus juga kebangkitan, rasa juga ada kebangkitan. Jadi rasa minder, jadi rasa percaya diri bangkit itu. Dan itu bukan harga yang murah, bukan hal yang sepele. Terjadi kebangkitan, orang semula rendah diri menjadi percaya diri, inferior menjadi superior. Itu juga kebangkitan. Yang semula pemalu menjadi pemberani, yang semula penakut menjadi pemberani. Itu juga kebangkitan rasa itu. Dan ini terproses juga, diproses juga, walaupun tidak serta-merta difasilitasi oleh sistem masyarakat, negara ataupun gimana, enggak serta-merta ya. Tapi ada proses, ini ada proses. Jadi akal ada proses pencerdasan dan sekaligus peningkatan kebangkitan ya, kebangkitan. Rasa juga ada proses pencerdasan sekaligus kebangkitan. Jadi kebangkitan kesadaran ya, peningkatan kesadaran juga. Demikian juga roh, karena roh niscaya akan lupa ketika roh itu berinteraksi, berpadu dengan jasmani, akan terjadi kelupaan. Dan nanti kalau dilanjutkan surat A'raf 1 juga dikatakan begitu. Nanti kalian di hari kiamat lupa ya. Kiamat itu kebangkitan loh ya. Kiamat bukan kehancuran. Ya, kebangkitan kesadaran, kebangkitan kehidupan itu kiamat. Jadi kiamat itu dari kata koma yakumu, kiamat itu tegak. Jadi bukan hancur kan runtuh. Nah, kiamat tegak. Cuma kenapa diartikan kiamat dari kehancuran? Kehancuran itu adalah sebagai tonggak awal atau tempat untuk kebangkitan. Itu ibarat revolusi begitu. Jadi bukan kehancuran yang digambarkan. Dari kehancuran digambarkan itu menimbulkan putus asa. Tapi kalau kita kembangkan kebangkitan itu menimbulkan ini gairah ya, gairah untuk menjalani. Ya, kita ke depan itu kita punya kebangkitan kesadaran, kebangkitan akhirat, kebangkitan roh. Nah, itu punya antusiasme untuk mengejar. Daripada sekarang ini di manusia kehancuran, menjadi ciut ya. Ini menjadi ciut. Ini juga salah siapa ini? Kebangkitan atau di mana kehancuran? Sehingga ketika kehancuran orang di hadapan pada keputusasaan. Beda kalau kebangkitan
itu dia didorong untuk lebih maju. Ya, demikian pun ketika kebangkitan kesadaran. Sehingga kalau kita orientasinya, perspektifnya itu pada kehancuran, tidak mana lagi itu kebangkitan, tidak ada lagi kebangkitan kesadaran, tidak perlu lagi itu untuk meningkatkan kapasitas demi kapasitas sehingga bangkit tiap hari, bangkit demi bangkit dan seterusnya itu. Nah itu ini juga satu tambahan koreksi juga supaya kita punya dambaan ke depan pada akhirnya roh kita itu adalah untuk bertemu kembali kepada sumbernya yaitu yang maha ruh. Tapi harus ditemukan dulu juga ketemu Tuhannya di dunia ya, ketemu Tuhan di dunia. Karena meskipun roh itu yang menghidupi jasad, tapi kan nyatanya selama ini justru roh terabaikan, ya kan? Karena nyatanya tanpa roh itu nggak ada artinya, nggak ada rasa, bukan sekali nggak ada artinya, rasa nggak ada, akal nggak ada. Tapi justru yang utama itu kenapa tidak digarap dengan serius, karena intinya dari situ. Karena yang akan kembali kepada Tuhan sebagai yang maha roh juga roh itu sendiri, karena jasad masuk ke kuburan ditimbun, habis selesai kembali ke asalnya. Tanah menjadi tanah, air menjadi air, udara menjadi udara, gas ya. Kemudian api menjadi api, kembali seperti semula. Energi fisika juga hilang dengan sendirinya ya. Tidak ada energi mekanika lagi seram otot meneh ya. Tidak ada, hilang semua ya. Energi juga hilang, energi fisika ada hilang. Nah, roh ini yang tidak akan pernah putus, harus kembali kepada yang maha ruh. Yang putus ketika kembali ke asalnya jadi habis-habisan itu dicerdaskan, dibangun, dikembangkan, yaitu rasa dan akal. Kalau boleh dibilang selama ini orang itu perjuangan rasa loh, perjuangan rasa supaya rasa itu nikmat, supaya rasa itu apa namanya, nikmat itu puas, supaya rasa itu jadi memuas-muaskan rasa. Padahal itu besok kalau berpisah dengan roh, rasa nggak ada artinya lagi, rasa nggak ada artinya lagi. Justru roh inilah yang tidak akan pernah mati, mesti dicerdaskan, diketemukan dengan Tuhannya. Siapa Tuhannya? Roh ya. Siapa Tuhannya? Roh ya. Nanti dipertemukan itu dengan dipersaksikan ya. Dipersaksikan kembali, maka namanya juga syahadat. Dipersaksikan. Dulu kan juga bersaksi sebelum masuk ke dunia ini. Ketika di rahim. Di saya 122 di wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa syadahum ala anfusihim. Ketika itu, itu ketika itu, kapan kita nggak tahu. Ketika itu Allah memperlakukan anak Adam ini, Bani Adam itu dan keturunannya yang dia berada ketika di rahim, dhuhurihim maksudnya itu ketika di dalam kandungan. Jadi sebelum lahir, tapi kan sudah punya ditiupkan roh dulu. Roh itu setelah berjasad namanya nafsun, sehingga menjadi dualitas. Bisa milih, bisa iya dan tidak, iso ngayel. Kalau roh nggak bisa ngayel. Kalau apa namanya? Kalau nafsun karena bertemu dengan jasmani, bisa ngayel, bisa dualitas, bisa memenuhi selera yang mahruh, bisa memenuhi selera jasmani. Jadi iso ngayel ya. Iso punya dua sikap, minimal dua, namanya dualitas ya. Kalau roh itu singularitas tunggal, berujur, nggak ada pilihan, nggak ada roh itu bisa ngayal, nggak ada itu. Nah, ketika itu roh ditiupkan ke dalam jasad, jadilah nafsun, ya. Nafsun masih dalam ruang, masih ruang roh di sana. Nah, ketika itu masih di ruang roh karena belum keluar ke bumi, belum lahir menjadi bayi. Nah, diwanti-wanti, wahai hambaku, mungkin kata Allah, sebentar lagi kamu akan keluar dari rahim ini, masuk ke alam dunia. Alam dunia. Aku ini Gustimu, aku ini Tuhan. Ingatkah aku Tuhanmu? Wa asyadahum ala nusi, mempersaksikan akan
nafsunya, akan jiwanya. Jadi jiwa itu dualitas ya. Kalau roh bukan dualitas, ya singularitas. Jadi nafsun diterjemahkan menjadi jiwa. Jiwa terjemahkan dari nafsun. Nafsun dualitas. Iso kanan, iso kiri, iso syukur, iso kufur ya. Iso kufur. Nah, maka diingatkan nanti kamu bakal lupa. Antakulu yaumal kiamati ghalibun kamu antakunu antakun kamu akan menjadi nanti pada yang kiamat itu adalah ghalib, lupa ya. Nah, dari rahim ke dunia itu juga kiamat ya, kebangkitan namanya itu. Prinsipnya kan itu sebenarnya. Nanti kamu yaumal kiamati, ternyata kiamat masuk kiamat adalah keluarnya janin dari rahim ke dunia sehingga menjadi bayi ya, menjadi bayi itu kiamat namanya. Antakunu yaumal kiamati ghalibun kamu nanti lupa dengan Tuhannya, padahal sudah berhadapan dengan Tuhan, sudah bersaksi ya. Makanya ketika nanti dewasa disadari lagi toh, harus bersadar lagi toh. Dan sudah ketemu kesadaran karena lupa, maka nanti itu menjadi PR-nya. Siapa Tuhanmu? Ya, itu PR-nya setelah masuk ke ruang dunia, ke alam baru yang sifatnya jasmani, tersekat oleh ruang dan waktu. Untuk bersaksi lagi gitu loh. Jadi bersaksi asyhadu alla ilaha illallah itu berarti tandanya orang sudah menemukan Tuhannya. Sudah menjawab ataunya alastu birabbikum yang kemudian menjadi pertanyaan terbuka, siapa Tuhanmu? Jadi siapa Tuhanmu dijawab sekarang ini. Mau bersaksi akan Tuhan berarti apa enggak? Jika kesaksian menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maksudnya kembali ke tadi alastu birabbikum, bukankah ini Tuhanmu? Atau kan aku itu Tuhanmu loh, jangan lupa. Kira-kira kan juga begitu, karena kamu nanti akan lupa. Kan lupa pertanyaannya siapa Tuhanmu? Lah disinilah kesadaran roh itu dibangun untuk menemukan Tuhannya yang hakiki. Nah turunnya ditemukan pada Tuhan yang hakiki. Ini kesadaran itu yang harus Jadi justru inti lebih pokok pada kesadaran roh daripada berjuang mati-matian habis-habisan memperjuangkan kesadaran akal dan rasa. Karena ketika kesadaran roh itu bangkit, rasa otomatis ikut bangkit, akal itu bangkit. Tapi kalau hanya kesadaran akal dan rasa, belum tentu roh itu bangkit. Nanti dia akan gelap pulangnya. Karena kembali kepada Tuhan itu mutlak. Pilihannya adalah kembali cara gelap atau terang. Kalau terang itu ketemu penuntunnya, pemandunya, sehingga timbul kecerahan. Kalau gelap tidak ketemu. Itulah kalau tidak ada kesadaran ruh, ya, tidak ada kesaksian atau syahadatnya akan ruh. Jadi yang mau dihadatkan kembali sebenarnya adalah ruhnya, bukan sekedar ucapan mulutnya ya. Mengatakan mulut, kalau mulutnya otomatis orang ketemu yang bisa dipandang, yang dapat dilihat itu timbul kecenderungan untuk mendapatkan itu, otomatis ketemu itu. Nggak usah bersyahadat pun orang ketemu otomatis ya. Apakah dengan syahwatnya atau naluri laparnya ya? Kalau hewan naluri laparnya ketika ada makanannya mengejar itu. Kalau syahwat ketika ada lawan jenisnya mengejar itu. Itu nggak usah diritualkan syahadatnya. Pada itu hanya itu. Bedanya di situ ya. Jadi kelupaan ini syahadat. Yang syahadat utama sebenarnya adalah ruh. Tapi menggunakan perangkat jasad, jasmaniyah. Karena ruh berada di jasmani ya. Ada di jasmani, rohani, roh ya. Ada di jasmani. Harus lewat itu juga. Nanti ketemu Tuhannya ruh juga lewat Tuhannya jasmani. Ada Tuhan jasmani yang sudah bersambung pada Tuhan yang laisa kamilihi syai'un. Nah, kesadaran ruh inilah yang harus kita tanamkan, kita kembalikan ya. Terus menerus antum. Yang perlu kita sadarkan adalah ruh. Pertanyaan mandrabuka ada terhadap ruh. Karena ketemu Tuhannya dunia yang relatif oleh relatif itu juga nanti akan putus dengan sendirinya.
ya, putus dengan sendirinya. Nah, kesadaran roh inilah yang perlu dikembangkan, ya, dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Caranya gimana? Rohnya ini tidak ada. Selama ini roh kita itu pasif, ya, karena tertutup oleh selera, akal dan rasa. Roh itu tempatnya ada di kolbu, sama dengan rasa juga ada di kolbu. Cuma ketika rasa yang bangkit, roh yang memudar meredup ya, yang meredup ya, yang ketika ini yang menyala itu yang meredup. Jadi agak kebalikan. Maka nanti surat 035 itu menyalakan roh seperti menyalakan misbah ya. Misbah itu ya jangan sendir lah, jangan pelita lah, karena misbah itu kayak itu bintang ya. Ibarat menyalakan bintang dalam ruang tertutup ya. Itu kalau sudah roh dinyalakan namanya roh menyala, namanya menjadi nur ya. Allah nur samawati wal ard, masalah nur kami sekatin bisa. Jadi rumah nur itu ibarat satu gentong, gentong yang tidak tembus cahaya. Di dalam gentong itu ada pelita ya, pelita itu ada, tapi kita nggak ada di dunia ini. Ibarat batu ya, batu lintang yang bisa menyala, batu semacam fosfor yang bisa nyala sendiri itu, atau batu pijar, karena kan bentuknya pijar ya. Pijar itulah misbah itu, benda yang menyala bukan hanya pelita yang menyala. Jadi menyala kayak fosfor yang kuatnya lumennya besar sekali ya. Maksud itulah ada di dalam gentong itu, dari luar kelihatan, kecuali ada di dalam itu sendiri. Nah, pijar itu ada dalam sebuah tabung kaca atau kristal ya, dan kristal ya. Pancarnya begitu memancar dengan lebih terang ya, lebih terang. Kristalnya itu mungkin terbuat dari surya kondo ini sing memperbesar intensitas cahaya itu namanya apa? Besar. Kaca-kaca pembesar ini apa? Lensa ya. Lensa yang memancar, selorotnya tuh luas sekali ya, terang sekali. Bahkan digambarkan si kaca itu sendiri bisa menyala. Jadi kayak fosfor juga bisa menyala walaupun tidak tersentuh api. Jadi itu gambarannya kesadaran roh yang berada di dalam kolbu ini sudah dia menyala, akan menerangi seluruh isinya itu. Isinya itulah kira-kira roh gambar seperti itu. Maka adalah nurun ala nurin, di situ kesadaran bertingkat-tingkat ya, tingkat-tingkat itu yang menyalakan. Jadi seperti miskat itu ya, kita gampangnya miskat rawan ya, gentong yang di dalamnya ada, tapi dia nggak tembus keluar. Nah, itulah perumpamaan isi dada. Fibuyutin ya, ini ayat saja itu fibuyutin adalah dalam tubuh. Cuma saya buyutin diartikan bangunan, itu rakyat nyambung, itu terus nyambung. Tubuh ini bangunan ya, ini bangunan. Wong asalnya kalau hadis itu bana itu aku bangun, berarti kan bangunan. Nah gitulah kadang-kadang itu sepakat juga. Jadi miskat dada ini ibarat bangunan ya, dada. Nanti nur yang sudah roh sudah menyala itu menjadi nur di dalam kolbu ini, bisa memancarkan seluruh tubuhnya. Itu yang sudah, berarti itu gambaran yang sudah ketemu kesadaran akan Allah. Itulah Allah yang memancarkan di situ. Allah waliyul ladzina amanu. Lah, ada dulu itu fungsi yang menyala itu adalah pada fungsi Rasulullah. Kemudian baru ditularkan kepada Abu Bakar, seluruh isi dadanya ya, dicurahkan kepada Abu Bakar. Dada Rasulullah juga kayak gentong tadi, kelihatan dari luar tuh sama saja, tapi dalamnya menyala, memancar begitu indah ya. Indahnya mungkin sudah digambarkan karena semuanya ada serba menyala. Dan terus kristal itu berarti nyalanya itu bertingkat-tingkat ya. Kristal juga tidak hanya satu gambarannya, semakin keluar semakin memancar. Jadi
nurnya juga bertingkat-tingkat, nanti kristalnya juga bertingkat-tingkat, kemudian apa, cuttingnya, kalau kita punya ini di cutting potong-potong bertingkat-tingkat toh, panjang begitu indah. Itulah gambarannya kalau bisa melihat seperti itu, gambaran pemancar roh yang sudah dinyalakan ya, sudah dinyalakan. Lah caranya diinduksi roh yang roh yang kamil mukamil seperti di zaman Rasulullah menginduksi kepada Abu Bakar sehingga roh Abu Bakar ikut menyala menjadi nur Abu Bakar. Abu Bakar juga begitu menginduksi. Nah itulah teknik bersaksinya di situ. Diinduksi rohnya ya, diinduksi rohnya sehingga menyala menjadi nur. Ya. Ya, nanti menginduksi lagi, ditempelkan lagi. Cukup ditempelkan. Kalau kamu pernah lihat pospor kalau di desa itu ada, pospor itu ada di itu namanya nenggon jamur ya. Jamur dulu ada waktu di desa ada jamur yang malam itu menyala. Nah, itu ada pospornya. Kalau kita di sekarang juga pospor, kita nanti cari pospor, dikasih cahaya mati dia bisa menyala. Cuma ini intensitasnya tinggi, pospor yang tinggi, jadi yang kayak bintang itu akhirnya kayak pospor itu bisa menyala, ya bisa memancarkan cahaya. Ya kayak gitu. Misbah itu juga bintang. Ya kalau misbah apa? Wajah yang sama dunia masobi gugusan bintang. Nah, masobi itu jamak dari misbah. Ya, mestinya misbah di surat nur itu artikan jangan pelita bintang ya. Bintang yang begitu indahnya memancar begitu cahayanya jauh sekian miliar tahun. Ini ngono kuwi. Jadi supaya memaknai Quran ini juga ada gairah seninya. Masuk Quran dimaknai sentir, apa sentir itu bahasa Jawanya apa? Pelita ya. Misbah itu kok cuma pelita, padahal masobi itu bintang. Padahal masobi jamak daripada bintang, dari misbah dan misalnya begitu ya. Nah itu bentuk wujud kesadaran ya, untuk menyadarkan itu. Nanti roh yang dulu oleh Nabi Rasul kemudian sekarang menjadi pewaris Nabi ya, karena Nabi sudah wafat, tapi Rasul nggak hilang, nggak putus. Sekarang berpindah pada warasatul anbiya, pewaris Nabi itu yang punya fungsi, punya daya, punya otoritas untuk menginduksi ya, untuk bikin nyala ya, bukan menyalakan ya, bikin jadi nyala ya, bikin jadi nyala roh-roh yang ada di kolbu itu katanya juga roh dikuatkan lagi kalau sebelum jatuh nanti wayadahum biruhi minhu sehingga menjadi memancar menjadi iman, menjadi beriman. Itu proses kesadaran. Nanti tersambung setelah itu diinduksi langsung, otomatis nanti yang akan mengajar adalah guru roh. Walaupun roh itu berada di balik jasad, tapi roh dengan roh itulah yang akan mengajar ya. Jadi meskipun yang didekatkan itu dipersaksikan adalah jasmania, tapi hakikatnya yang dipersaksikan adalah rohaniyahnya ya. Karena kita juga roh itu berada di balik jasmani ya. Jasmani yang isinya adalah akal dan rasa, dan itu tidak serta-merta kita sadari. Jadi kita akan bawa roh kita yang ada di sini ini ya lewat jasmani kita toh. Nah, jasmani kita tidak ketemu guru yang mulia mursyida, guru yang wasandia juga nggak akan ketemu. Jadi saat dohir pun harus ketemu dohir, baru nanti batin ketemu batin. Dari batinnya itu adalah roh, dohirnya adalah akal dan rasa jasmani ya. Itu batinnya ya. Batinnya adalah roh. Jadi kalau disebut batin ya, yang di dalam jasmani itu batin ya. Bukan, ini sayangi kata batin itu terjemah butun itu perut, sayangi perut ya. Waladhi akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi sayang itu perut sayangnya. Ya perut jadi beda. Tapi batin adalah roh. Batin zahir lahirnya adalah jasmani dan jasmani, akal dan rasa. Itu yang dibangkitkan. Nah, ini lewat perantara ini. Tapi tujuannya adalah kita mencerdaskan ruh. Membangkitkan ruh ya, dibangkitkan rohanya lewat guru rohani yang sudah berjalin akan Allah, yang syaratnya guru roh itu adalah berwasilah ya, dan
silsilah yang kualitasnya, kapasitasnya, dayanya sama dengan dulu zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus Rasul. Kalau kapasitasnya sama persis, yang sebutannya berbeda karena Nabi sudah nggak ada, kita ada pewaris Nabi, disebut dengan waliyam mursida atau ulil amri minkum, atau itu juga merupakan khalifahnya Allah, ya, namanya juga wali juga, Allahu wali, Allahu nur, ya, Allah wali dan seterusnya. Jadi kita bicara tentang wali secara khusus lagi tentang wali, ya. Dan nanti supaya kita ada ingatan itu mengulang kesadaran roh, ya. Jadi pentingnya untuk dulu itu kita menyerahkan roh. Kapan di dunia itu menemukan siapa Tuhan, mantra bukan. Walaupun asli pertanyaannya bukan siapa Tuhanmu, aku ini loh Tuhanmu. Ingat, ya. Jadi pertanyaan yang tertutup menjadi terbuka. Semakin orang menjadi pusing ini, nggak tahu, mohon maaf nih, para pemuka-muka agama ini cadarkan seperti ini. Dari mana kata-kata itu, ya? Kata-kata itu karena di Qur'annya adalah alastu birakum, itu pertanyaan tertutup. Bukankah aku ini Tuhanmu? Niscaya nanti kalau kamu lahir ke dunia, bangkit menjadi seorang manusia yang keluar dari rahim, kamu akan lupa, kamu akan abai, ya, lalai, ya, bukan lupa, lalai, golibun, ya, antakunu yaumal kiamati, golibun, ternyata yang kiamat adalah kelahiran kedua, kebangkitan hidup, ya, peningkatan kapasitas, peningkatan dimensi, itu namanya kebangkitan, ya, dari akal menjadi rasa kebangkitan, rasa menjadi ruh kebangkitan, nanti ruh bertingkat, kebangkitan yang ruh adalah nurun ala nur bertingkat-tingkat. Nah, itulah untuk menggambarkan supaya kita pentingnya kesadaran roh itu harus dibangkitkan untuk menemukan Tuhan di dunia. Jadi kapan pertanyaan itu berlaku? Disinilah, karena roh kita sedang terkubur, ya. Jadi yang terkubur itu roh kita, karena roh kita itu yang akan dibangkitkan nanti. Di sini sekarang kuburan roh ini, di jasa dunia ini, di alam baru ini, di alam relatif ini, ya. Roh kita terkubur, pekerjaan utamanya itulah menemukan Tuhannya. Walaupun Tuhan sudah alastu birobikum qalu bala syahidna waktu itu, tapi nanti lupa, ya. Ini tentang praktek thariqah, sekali lagi thariqah 100% praktek. Kalau praktek itu sebenarnya sama dengan di Jawa itu namanya apa? Ilmu kelakoni kanthi laku. Berarti ilmu itu terjadinya, terperolehnya itu dengan menjalankan. Jadi bukan mendengarkan, bukan melihat, bukan merasakan, tapi menjalankan, ya. Kalau kata Qur'annya sih, am hasibta antat khulal jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum Tuhan tahu bahwa kamu sungguh-sungguh berjihad. Jadi berarti melakukan, toh? Malah tidak akan melakukan, harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, tidak hanya ala kadarnya, tapi mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh hatinya, seluruh waktunya. Itulah ukurannya untuk mencapai jannah. Itulah ukurannya ilmu, ya. Ilmu harus melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar, ya. Kalau misalnya thariqah itu harus asal jalani wirid, enggak, tapi harus melibatkan seluruhnya, seluruh yang kemampuannya, ya badannya, ya pikirannya, ya perasaannya, ya waktunya, dengan segala macam harus dikerahkan, ya. Praktek lagi, praktek thariqah 100% praktek, ya, bukan sekedar teori atau metodologi saja, tapi harus praksis, ya, tidak hanya teoritis, ya. Praktek thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara atau thariqah Al-Mahdiyah, ya. Billahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.